Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 30 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 30 Maret 2024 terhadap kamu. Untuk saat ini kalau aku lihat dia masih sibuk kerja ya, masih sibuk kerja, menstabilkan diri dia dari keuangan, pekerjaan ya, pokoknya ini masih fokus sama hal-hal yang bersifat materi dan keduniawian ya. Jadi kalau aku rasa kamu masih merasa diabaikan atau tidak ada komunikasi di antara kalian ya. Tapi sebenarnya di sini dia sudah ada dorongan loh, sudah ada dorongan untuk datang kembali ke kamu gitu, datang lagi. Cuman memang masih deception, masih pura-pura atau menutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu gitu ya. Dia masih kayak masih menahan lah ya, bisa dibilang menahan, masih apa ya, belum bisa jujur atau belum bisa merealisasikannya kayak gitu ya. Masih dia tahan, masih dia sembunyikan, masih dia tutup-tutupi. Tapi kalau aku lihat di sini sebenarnya masih ada apa ya, ikatan batin yang kuat bahkan. Makanya kadang kamu masih sering merasakan kayak tiba-tiba kepikiran dia, tiba-tiba keinget dia gitu ya, tiba-tiba kayak kangen atau gimana gitu. Nah, itu bentuk dari heart to heart conversation di antara kamu dengan dia gitu. Ada ikatan yang begitu kuat di antara kalian. Jadi kalau misalkan kamu tiba-tiba kepikiran padahal sama sekali nggak mikirin dia, tahu-tahu kepikiran aja. Nah, berarti di sana dia sedang memikirkan kamu. Oke, kemudian nih ada rekonsiliasi ya. Jadi dia pengen banget untuk rekonsiliasi ya. Karena kan saat ini kalian memang sudah berpisah gitu. Tapi aku lihat masih dia tunda ya, masih belum. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah ya, sudah punya pasangan, atau kalau dia tidak punya pasangan berarti dia dulu sempat membuat rencana dengan kamu untuk menikah bersamamu, tapi sampai sekarang belum terrealisasi ya, seperti itu. Oke, the Fool. Aku lihat memang di sini kamu dengan dia tuh memang sudah pernah pernah menjalin suatu hubungan ya. Dan aku lihat di sini sejujurnya ketika dia waktu itu masih menjalani hubungan dengan kamu, dia ngerasa bahagia kok ya. Dia ngerasa bahagia, dia ngerasa bersyukur dengan adanya hadirmu di kehidupan dia, memberikan warna-warna baru, memberikan perasaan yang baru. Kayak apa ya, banyak hal yang baru-baru dia temui setelah dia bertemu dengan kamu. Dari apa yang dulu dia nggak kepikiran tentang sesuatu, kok jadi tahu gitu ya tentang sesuatu itu gitu. Jadi dia merasa kayak perlu banyak mengeksplor darimu, atau lebih kayak bersama denganmu itu penuh dengan petualangan kayak gitu ya. Cuman di saat itu memang kalau aku lihat di sini dia masih ada keraguan terhadap kamu ya. Dia itu saat waktu itu masih ada keraguan untuk berkomitmen kah atau tidak gitu ya. Dia masih ragu, mungkin memang masih ada yang perlu dia analisa lagi, perlu dia pikirkan lagi, atau mungkin ada pilihan lain sehingga saat itu hubungan kalian sering sekali goyah ya, atau mungkin hubungan kalian juga seringnya on off terus kayak gitu kalau aku lihat ya. Jadi bukan salah darimu, tapi memang karena dianya yang masih ragu terhadap kamu. Dan aku lihat di sini belum ada keyakinan juga mungkin ya dia untuk berkomitmen dengan kamu.
Dan kalau aku lihat ya, sebenarnya gini, dia itu tuh takut ditolak dan takut sendirian. Ya, dia itu kayak kalau single tuh kayak apa ya? Kayak nggak asik hidupnya gitu loh. Dia takut single, dia takut sendirian. Jadi, ya, jadi dia itu takut kalau misalkan dia berpisah dengan kamu dan kamu mengabaikan dia, dia takut. Cuman kalaupun dia berkomitmen, dia sukanya kebebasan. Dia sangat ingin bebas sehingga ada situasi dia masih ragu juga. Mungkin keraguannya karena ini dia ingin bebas tapi dia juga nggak mau ditinggalkan oleh kamu. Tapi kalau sama kamu jangan dikekang gitu ya, karena aku orangnya suka kebebasan. Jadi walaupun kamu berkomitmen dengan dia, di luar sana dia juga akan ya bisa dibilang tebar pesona gitu loh, pengen bebas, terlihat seperti lajang kayak gitu, pengen masih menikmati kehidupan seperti orang lajang di luar sana gitu loh, bebas kayak gitu ya, mau ngelakuin apapun tanpa ada kekangan, tanpa ada yang menghambat atau membatasi seperti itu. Tapi dia walaupun bebas dia nggak mau sendirian, maunya ada seseorang yang mendampingi atau yang dia miliki. Nah kayak gitu, makanya hubungan kamu dengan dia itu kayak hubungan tanpa status atau nggak jelas ya hubungannya, atau mungkin on off terus seperti itu. eh Terus itu juga aku lihat memang ada indikasi dia ini orangnya nggak jujur ya, nggak jujur, bahkan mungkin pernah tidak setia sama kamu ya, pernah membohongi kamu atau bagaimana gitu ya. Nah apalagi di sini ada di chariot, jadi di waktu itu kalau aku lihat mungkin dia masih bingung tentang pilihan yang harus dia ambil. Misalkan nih tentang pilihannya, bener nggak ya kamu itu pasangan yang tepat bagi aku, mau dilanjutin atau enggak ya, atau bisa jadi pilihannya itu antara kamu dengan si A atau dengan si B ya gitu ya, jadi antara kamu atau si A ya kayak gitu. Jadi sempat masih ada keraguan dulu itu, sehingga hubungan kalian nggak jelas, hubungan kalian masih terombang-ambing, hubungan kalian itu on off terus. Nah tapi karena ini di chariotnya tegak ya, setelah dia pikir matang-matang, setelah dia analisa, setelah dia jabarkan ya plus minusnya dari kamu dengan si A, atau antara melanjutkan hubungan dengan kamu ataupun tidak. Nah plus minusnya tuh yang lebih baik kemana? Oh ternyata ke kamu. Aku lihat di sini dia akan mantap, yakin dan tegas. Dia akan datang ke kamu ya, atau dia sudah memilih kamu seperti itu. Dan untuk saat ini kalau aku lihat dia sedang merasa kesepian nih, merasa sendirian. Kayaknya dia sudah ditinggalkan oleh kamu ya. Mungkin kamu capek, lelah gitu ya menunggu kepastian dari dia. Tidak ada kejelasan dalam hubungan, bahkan mungkin ada yang sampai menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Nah mungkin karena terlalu lama dia mengambil keputusan atau membuat hubungan ini jelas mau seperti apa, sehingga kamu sudah kadung capek duluan, udah muak duluan ya, sudah kesal duluan, sehingga kamu di sini aku lihat pergi meninggalkan dia. Nah yang dia rasakan saat ini adalah dia sendirian, dia kesepian, dia sedih, dia merasa ditinggalkan oleh kamu, dia merasa kehilangan kamu banget untuk saat ini ya. Dan dikala dia saat ini lagi berjauhan lah dengan kamu ya, lagi saling menarik diri seperti ini, kamu menarik diri, intinya dia sendirian saat ini tanpa kamu. Akhirnya di sini dia mengevaluasi diri dia, menilai diri dia sendiri. Kenapa sih kok kamu sampai mengambil tindakan meninggalkan dia seperti ini, tidak mau menoleh ke belakang, tidak memperhatikan dia. Akhirnya di sini dia berpikir, apa salah dia? Kenapa hubungan ini bisa seperti ini? Letak masalahnya ada di mana? Terus itu ketika dia sudah menemukan, oh ternyata gara-gara aku mengecewakan kamu, mungkin aku pernah misalkan dia pernah menghadirkan pihak ketiga. Nah kamu kecewanya di situ, mungkin sampai berulang kali dia melakukan itu sehingga kamu kecewa. Jadi di fase saat ini kalian berpisah atau jeda, aku sebutnya apa nih, berpisah aja lah ya, terserah mau jeda, mau pisah, mengakhiri atau apa sebutannya. Intinya saat ini kalian tidak bersama.
Saat ini dia lebih memfokuskan pada perubahan diri, pada pada perbaikan diri gitu ya. Saat ini dia benar-benar sedang mencoba untuk memperbaiki diri dia, mungkin dari sikap, tingkah laku, perilaku ya, etika, terus itu perasaan, karir, keuangan, seperti itu. Pokoknya semua sedang dia perbaiki dalam diri dia, dalam hidup dia pribadi gitu ya. Jadi kalau aku rasa di sini memang dia nggak ada belum ada waktu untuk bermain-main lagi tentang romansa gitu ya, kayak menjalani hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C, itu kayaknya udah nggak sempat lagi dia ya, udah nggak ada lagi waktu, karena benar-benar saat ini tuh dia lagi fokus pada perbaikan diri, pada kestabilan hidup ya, dari karir, materi, terus itu juga mungkin menyembuhkan rasa sakit hati, evaluasi diri, perbaikan diri. Intinya yang seperti itu aja ya saat ini ketika dia lagi berpisah dengan kamu. Dan memang situasinya kemarin itu sempat udah terungkap kebohongan-kebohongan dia, pengkhianatan dia, yang mungkin di sini aku lihat kamu akhirnya tahu lah ya aslinya orang ini seperti apa ya. Kebenarannya pokoknya semuanya udah terungkap, sifat aslinya dia ini seperti apa. Terus itu juga mungkin kamu dulu sempat kayak mendenial gitu ya, atau membohongi dirimu sendiri bahwa sebenarnya gini, semesta itu selama ini kan udah ngasih tahu kamu ya bahwa dia itu sebenarnya begini loh gitu. Kamu ada perasaan nih, kecurigaan tentang dia selingkuh atau apa, tapi kamu selalu mendenial, enggak kayaknya pikiran aku aja gitu ya. Kamu selalu menolak gitu lah, menolak firasat yang memang semesta udah kasih tahu ke kamu. Taunya beneran terjadi ya, taunya bener-bener semesta menunjukkan di depan matamu real gitu bahwa kamu melihat dia selingkuh. Dan ya mungkin apalagi kebohongan dia apa gitu ya, itu semuanya benar-benar sudah ditunjukkan ke kamu, bukan hanya lewat firasat lagi. Nah akhirnya di sini kamu tahu sifat asli dia. Kalau memang saat ini kamu dan dia belum menikah, berarti saat ini tuh kamu sedang memulihkan ketenangan dan kepercayaan diri kamu setelah melewati masa-masa sulit yang telah terjadi gitu ya. Apalagi mungkin kamu dengan dia sempat bertengkar gitu kan, karena memang kamu kayak kecewa banget gitu ya. Selama ini kamu tidak mempercayai insting atau firasat yang semesta berikan. Ternyata benar-benar dikhianati, dibohongi. Dan saat ini pun dia sama ya. Saat ini dia sedang mengalami perbaikan dalam diri dan hidup dia. Dia memperbaiki diri. Kalau dulu dia suka selingkuh ya, berarti sekarang tuh ada keinginan atau sedang mencoba untuk tidak selingkuh lagi. Kalau dulu suka bohong, nah ada keinginan dia untuk jujur, terbuka, seperti itulah ya. Tapi intinya butuh proses sih ya. Setiap orang kan perubahannya nggak langsung langsung benar-benar total berubah, enggak, tapi step by step. Jadi kalau aku lihat memang butuh waktu. Dan aku lihat di sini dia sudah mulai ada kesadaran diri kok gitu ya. Karena ini ada Nine of Pentacles, tenang aja. Segera akan ada kesadaran diri ya. Karena kalau aku lihat di sini dia kayak udah ngerasain kok, ternyata selama ini setelah bertahun-tahun hubungan ini kalian jalani, aku lihat di sini dia merasakan, oh dulu kamu sangat perhatian banget ya, ternyata sudah bertahun-tahun kamu terus loh yang perhatian sama aku, kamu terus loh yang ngasih atau memberi aku materi, uang atau apa ya gitu, perhatian, kasih sayang, pokoknya intinya semua kamu curahkan ke dia selama bertahun-tahun. Tapi selama ini kok dia nggak pernah ya ngasih ke kamu. Nah itu sebenarnya udah terfikirkan oleh dia gitu ya. Selama ini kamu yang selalu banyak effort, kamu yang selalu banyak memberi, tapi kok setelah dipikir-pikir dia nggak pernah ya ngasih kamu apa gitu, atau kamu punya harapan apa gitu, tidak pernah dia realisasikan dengan sesuai dengan harapan kamu gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia itu masih memiliki keinginan
untuk fleksibel dalam hubungan ini. Terus itu punya kestabilan juga dalam hubungan ini. Jadi kalau aku lihat memang si dia ini memandang segala sesuatunya itu memang sesuai dari materi. Jadi kalau misalkan dia secara karir dan keuangan dia itu sudah stabil, maka dia di situ memiliki rasa kepercayaan diri dalam menghadapi segalanya. Kayak gitu ya. Memang karakternya seperti itu. Jadi sulit kalau udah pola pikir, karakter yang udah seperti itu sulit untuk bisa dirubah. Jadi makanya di sini dia itu benar-benar kelihatannya kerja terus ya sampai mengabaikan kamu. Karena ini ya dia ingin punya kestabilan dalam hubungan, kefleksibilitasan dalam hubungan. Terus itu kan selama ini juga kamu teruskan yang ngasih dia, yang ngebantuin dia, yang tulus sama dia, yang memperhatikan dia, sehingga ada keinginan dari dia untuk membalas budi terhadap kamu. Dia ingin kayak punya apa ya, kalau misalkan di sini kamu punya usaha, dia pengen loh kayak memodali agar usaha kamu semakin besar dan kalian punya usaha bareng-bareng kayak gitu ya. Atau misalkan kayak kamu mau sekolah gitu ya, mau sekolah lagi, dia pengen deh ngebiayain kamu. Atau apa, misalkan kamu pengen liburan, dia pengen ngajak liburan sama kamu. Nah kayak gitu ya, intinya di sini dia ingin memberi sekarang. Dia pengen sekarang itu dia yang diandalkan oleh kamu gitu loh. Dia yang sekarang itu effort ke kamu. Nah gitu ya. Jadi kalau aku lihat untuk bisa ada di tahap kestabilan atau ya kestabilan dalam hidup kan memang nggak mudah ya, nggak mudah. Jadi aku lihat memang butuh waktu, dan ini aku lihat memang energinya agak lambat ya, step by step banget lah ya dia aku lihat. Jadi aku nggak bisa nentuin berapa tahun akan dia bisa stabil dalam hidup ya, karena tergantung dari si dianya seberapa keras dia dalam mencari peluang ya, mencari peluang dan actionnya gitu. Tuh ya, kartunya yang pertama juga I want to treat you the way you deserve. Jadi dia itu ingin memperlakukan kamu sebagaimana layaknya sebagai seorang pasangan atau orang yang memang dia sayangi, orang yang dicintai, atau paling tidak tuh dia bisa memperlakukan kamu sama seperti apa yang dulu pernah kamu perlakukan ke dia, pernah kamu berikan perlakuan ke dia gitu ya. Dulu kamu tulus ya, dia saat ini tuh pengen memberikan sesuatu yang layak juga dengan ketulusan seperti itu ya. We're meant to be together. I will wait as long as it takes for a shoot with you. Oke. Jadi menurut dia, kita ini udah ditakdirkan kok untuk bisa bersama, kata dia gitu ya. Cuman memang untuk saat ini kita memang butuh waktu ya, menunggu waktunya kapan itu bisa bersama gitu, kapan waktu itu akan terrealisasi kita bisa bersama. Jadi untuk saat ini aku lihat memang dia tidak ada niatan untuk meninggalkan kamu, justru malah dia saat ini sedang menunggu kesempatan atau peluang waktu yang tepat untuk bisa dipersatukan atau bersama kembali gitu ya. Jadi saat ini dia dalam proses menunggu kesempatan atau menunggu peluang, atau semesta akan memberikan jalan ke dia gitu ya. Karena di sini aku lihat dia punya keyakinan kuat bahwa dia pasti bisa bersama kamu lagi kok. Dia kayak merasakan gitu loh, ada ikatan takdir di antara kalian seperti itu ya. I want to make things right. Dan untuk saat ini dia itu ingin memperbaiki keadaannya dulu ya, keadaan diri dia. Kemudian nanti kalau misalkan dianya sudah mulai stabil, sudah baik-baik saja, nah baru dia nanti akan memperbaiki keadaan hubungan kalian. Nah sambil menunggu kesempatan itu, dia fokus dulu pada perbaikan diri, pada keadaan yang saat ini sedang dia hadapi. Mungkin bisa jadi memang dia sedang lagi ada masalah dari karir, keuangan, atau bagaimana ya, atau baru memulai sesuatu, memulai karir atau bagaimana. Intinya saat ini tuh memang lebih ke fokus untuk perbaikan diri, karir, dan keuangan ya kalau aku lihat di sini. Kenapa dia tidak mau meninggalkan kamu selain dia merasakan bahwa kamu adalah takdirnya? Yang kedua adalah kamu itu pawangnya. Pawangnya. Gini, dia tahu selama ini tuh kelakuan dia tuh kayak aduh nakal banget deh gitu ya, udah kayaknya apa ya itu kayak gampang banget
dihasut sama iblis gitu ya. You tame my demon gitu. Jadi dia tahu kelakuan dia tuh udah kayak iblis gitu loh kelakuannya ya, suka gonta-ganti pasangan, terus itu apalagi mungkin dia pernah minuman keras atau melecehkan seseorang atau gimana lah, intinya dia tahu sama ini tuh dia itu nakal gitu loh, dia itu jahat gitu loh, dia tahu ya mungkin dulu ya sama kamu dia selalu memperlakukan kamu tidak baik gitu ya, mengabaikan kamu terus-terusan, terus nyelingkuhin kamu berulang kali ya, dia tahu, dia ngerasa itu kayak kelakuan setan gak sih gitu ya. Nah tapi dari kelakuan dia yang seperti itu, kamu mampu merubah dia jadi yang seperti ini, jadi sadar diri, jadi ingin memperbaiki diri, jadi ingin memperlakukan dirinya berharga gitu, dan ingin memperlakukan orang lain atau orang-orang itu atau orang yang dia cintai itu berharga kayak gitu loh ya. Jadi dia tidak mau merusak lagi diri dia dan merusak lagi orang lain kayak gitu. Jadi kalau aku lihat kamu mampu memberikan perubahan terhadap dia gitu ya, dari anak yang ya kalau bahasa kami tuh begajulan begajulan ya, yang kayak gitulah, nakal intinya lah ya, entah apa kenakalan dia, kejahatan dia ya. Intinya kamu mampu merubah pola pikir, tindakan, perilaku dia yang kayak sekarang akhirnya dia kayak mau, misalkan yang dulu nggak pernah ibadah ya, dengan apa yang telah terjadi dari bersama kamu tuh, akhirnya sekarang dia sadar, oh ternyata aku butuh Tuhan, ternyata aku butuh doa gitu ya. Akhirnya di sini dia beribadah, rajin beribadah kayak gitulah ya. Hal-hal ringannya aja seperti itu. Intinya kamu mampu memberikan perubahan dalam hidupnya, kamu mampu mengalahkan iblis yang ada di dalam dirinya, seperti itulah ya. Oke, aku lihat juga saat ini ya, dia itu lagi benar-benar memiliki gairah yang kuat, dia ingin memeluk kamu ya, dia itu lagi ada gairah yang begitu kuat dan dia ingin memeluk kamu. Bisa jadi karena nih distance ya, jarak ya. Saat ini kalau aku lihat mungkin kalian LDR, ada jarak yang cukup jauh, sehingga dia merasa jarak yang memisahkan kita ini membuatku tersiksa, membunuhku. Nah seperti itu ya, karena ini saat ini tuh dia lagi bergairah-gairahnya sama kamu secara seksual ya, secara seksualitas. Orang ini, si dia ini sedang gairah-gairahnya banget sama kamu, tapi tidak bisa dia realisasikan karena ada jarak yang mungkin begitu jauh di antara kalian, mungkin sampai beda negara ya, terus ya mungkin beda kota, beda pulau, intinya ada jarak yang cukup jauh, sehingga ini membuat dia gimana caranya untuk tetap bertahan menahan gairah seksual dia ini terhadap kamu. Ingat, gairah seksual itu banyak hal ya, bisa jadi ingin melakukan ya itu, memeluk kamu, atau mungkin ada skinship yang lebih intens, atau justru lebih ke biologis yang seperti itu. Oke, kita nggak usah terlalu frontal ya, kalian paham lah ya maksudku. Kalau misalkan ya aku lihat penonton aku ini rata-rata usia dewasa matang lah ya, jadi kalian paham maksudku. Pokoknya yang kayak gitu ya, yang secara seksualitas ya, bahkan sampai biologis yang seperti itu. Oke, intinya saat ini dia sangat bergairah banget lagian ya, jadi kayak libido dia itu lagi bener-bener lagi meningkat. Nah tapi nggak bisa dia tumpahkan gitu loh, hormon dari libidonya itu ya, libido dia itu lagi naik ya, jadi nggak bisa dia tumpahkan secara langsung ke kamu. Jadi apa yang bisa dia lakukan ya mungkin berhayal ya, atau ya you know lah, di kamar mandi atau di tempat yang sendirian, di ruangan yang sendirian ya, melakukan apa seperti itu. Intinya saat ini libido dia lagi wah banget gitulah, paham ya. Ini ceritanya lebih dewasa gitu ya. Oke, intinya seperti itu. Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer, ada Virgo, dan ada Pisces.
Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya yang sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ya, ini alfabetnya. Alfabet ini bisa nama kamu, nama dia, ya nama kalian berdua, atau inisial nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian pada sesuatu yang berhubungan dengan dia atau dengan kalian, misalkan tempat favorit kalian, atau misalkan dia punya hewan peliharaan, nama hewannya, bisa. Oke. Yang penting ada sangkut pautnya, ada hubungannya dengan kalian gitu ya. Maka ini memang pembacaannya untuk kalian, dan yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.